Hari ini kita belajar redox kelas 12. Ini merupakan sambungan atau lanjutan dari redox yang di kelas 10. Nah, sebelum masuk ke kelas 12, kita review dulu bahan redox kelas 10. Kita mulai. Yang ke satu, konsep redox. Reaksi redox adalah reaksi yang melibatkan perpindahan elektron dan perubahan bilangan oksidasi. Nah, ini definisi reaksi redox. Jadi dia ada perpindahan elektron, terus ada perubahan bilox. Apa itu bilox? Nah, ada di definisi kedua. Bilox itu bilangan yang menunjukkan kemampuan suatu atom untuk mengalami oksidasi. Nah, ini kalau nggak ngerti, nggak usah dipikirin, hafalkan dulu saja, nanti dari soal bisa terjawab. Bagian 1, konsep redox. Ada 3 konsep redox yang dipelajari di SMA. Yang ke satu, berdasarkan oksigen. Jadi reduksi itu adalah yang melepas oksigen. Kalau oksidasi itu mengikat oksigen. Nah, contohnya bisa dilihat yang reduksi CuO ditambah H2 jadi Cu plus H2O. Nah, kita lihat di situ O-nya tadinya nempel di Cu. Setelah bereaksi, O sama Cu-nya kepisah. Nah, itu yang disebut melepas oksigen. Artinya oksigennya copot dari CuO jadi Cu, O-nya kepisah. Bergabung sama unsur lain. Terus yang oksidasi itu mengikat oksigen. Nah, contohnya Fe tambah O2, jadi Fe2O3. Jadi konsep mengikat bisa dilihat Fe sama O2 awalnya kepisah. Setelah bereaksi mereka jadi bersatu. Itu yang disebut mengikat oksigen. Yang B, berdasarkan elektron. Reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Contoh S tambah 2 elektron jadi S2-. Nah, ini menerima elektron itu berarti elektronnya ada di ruas kiri. Jadi si pereaksi membutuhkan elektron untuk menjadi hasil reaksi. Sedangkan yang oksidasi itu melepas elektron. Berarti kebalikan dari reduksi. Melepas elektron berarti elektronnya ada di ruas kanan. Jadi Ca jadi Ca2 plus tambah 2 elektron. Itu namanya oksidasi. Konsep ketiga, ini yang kita pakai bab ini, berdasarkan perubahan bilox. Jadi kalau reduksi itu biloxnya turun. Contoh Cr2O7 2- jadi Cr2+. Kalau oksidasi itu biloxnya naik. CrO2- jadi CrO4 2-. Nah, dari mana tahu naik turunnya? Nanti kita belajar. Atau sekarang boleh dah kita buat ya yang bagian reduksi dulu. Ini Cr2O7. Ini pengantar kelas 10. Cr2O7 2-. Jadi Cr2+. Nah, peraturan bilox kelas 10, bilox O itu pasti -2. Nah, jadi kalau ada ion, ini tuh namanya ion, taunya ion gara-gara dia bermuatan. Atau bahasa kitanya ada pangkatnya lah, pangkat min, pangkat plus, itu berarti muatan disebutnya ya. Bukan pangkat sebenarnya, itu muatan. Cuman penulisannya mirip pangkat dalam matematik. Nah, kalau ada pangkat, kita bilangnya pangkat aja biar gampang. Jadi kita ngitung bilox totalnya ini sama dengan pangkatnya itu. Jadi bilox totalnya sama dengan -2. Jadi ini 2 kali bilox Cr, karena Cr-nya ada 2 ya. Ditambah 7 kali bilox O. Ini O ya, bukan 0. Sama dengan pangkatnya -2. Nah, itu. Kita mau cari Cr, bukan mau cari O. Kenapa cari Cr? Karena O itu ada di peraturan. Jadi nggak perlu dicari, itu harus tahu malah. Jadi 2 Cr tambah 7, O itu -2. Sama dengan -2.
2CR sama dengan, ini min 14-nya pindah ke kanan jadi 12. Nah, CR-nya dapat jadi plus 6. Nah, buat yang nggak bisa ngikutin, bisa sambil dicatat, nanti pasti jadi tahu. Kalau yang udah bisa lihat, itu bagus. Jadi di kiri CR-nya adalah plus 6 biloxnya. Sedangkan di kanan, lihat ini cuma CR sendiri, pangkatnya 2 plus. Ya berarti bilox CR-nya di kanan adalah 2 plus. Plus 2 bilangnya. Nah, dari 6 jadi 2, itu turun. Nah, makanya ini disebut reaksi reduksi biloxnya turun. Nah, seperti itu. Sekarang yang oksidasi. Oke, kita hapus dulu. Ini space-nya sedikit. Oke. Yang contoh oksidasi misalnya CrO2 min. Jadi CrO4 2 min. Lihat lagi. Ini muatannya min 1 pangkatnya ya. Jadi jumlah totalnya harus min 1. Berarti kita tulis cepat. Cr tambah 2 kali O. O itu minus 2. Kali 2 jadi minus 4. Sama dengan min 1. Jadi CR-nya adalah min 4-nya pindah ke kanan. Min 1 plus 4 jadi plus 3. Tuh. Kalau yang ini CR tambah 4 kali minus 2 berarti minus 8 sama dengan minus 2. Karena pangkatnya minus 2 biloxnya ya. Si muatannya itu minus 2. Jadi CR sama dengan plus 6. Nah itu. Dari plus 3 ke plus 6 itu jelas-jelas kelihatan naik. Maka dari itu disebutnya dia oksidasi. Biloxnya naik. Oke, nah inilah review pelajaran kelas 10. Oke, yang berikutnya. Ini dia aturan bilox. Nah, tadi kan sepintas sudah ya. Nah, ini aturan lengkapnya ada di halaman ini. Aturan ke-1, bilox unsur bebas itu adalah 0. Contoh unsur bebas itu O2, H2, Fe, He, dan lain-lain. Jadi kalau udah ketemu unsur bebas, langsung biloxnya adalah 0. Terus aturan kedua, itu bilox unsur F sama dengan min 1. Jadi kalau ketemu huruf F, fluor, itu pasti biloxnya min 1. Nggak ada tawar-menawar. Nomor 3. Bilox unsur logam selalu positif. Ya, nah ini logam yang dimaksud itu logam aktif. Berarti logam golongan 1A, 2A, dan 3A. Jadi biar enak ngapalinnya kita tulis di sini golongan 1A itu LiNaKRbCs itu plus 1 karena golongan 1A. Golongan 2A berarti BeMgCaSrBa itu berarti plus 2 karena dia golongan 2A. Golongan 3A cuma 1 yaitu plus 3 si Al ya. Kalau di tabel banyak golongan 3A tapi yang logamnya cuma 1 karena di bawahnya itu adalah unsur golongan B. Oke. Kalau golongan B biloxnya banyak ya. Mereka logam juga cuman harus dicari biloxnya. Nah, sedangkan yang kita bilang di sini adalah peraturan. Bilox yang sesuai peraturan itu nggak ada tawar-menawar, harus ditulis. Kalau Al berarti plus 3. Nggak ada yang plus 2, nggak ada yang plus 1. Kalau yang unsur golongan B itu bisa banyak, jadi bisa dihitung. Oke, aturan berikutnya yang keempat, bilox H adalah plus 1. Ini juga nggak ada tawar-menawar, pasti plus 1. Terus bilox O adalah minus 2. Ini pun sama, nggak ada tawar-menawar, pasti minus 2. Terus
jumlah bilox dalam satu unsur jumlah bilox unsur dalam ion itu sama dengan muatan. Muatan itu yang tadi dibilang pangkat. Bahasa kitanya pangkat. Kalau bahasa kimianya itu muatan. Contoh, bilox S dalam SO4 2- adalah plus 6. Tahu dari mana? Nah, ini hitungannya bisa dilihat. S ditambah 4 kali bilox O. Bilox O itu tadi minus 2 sama dengan pangkatnya minus 2. Jadi S min 8 sama dengan minus 2. S-nya dapat plus 6. Terus bilox Fe dalam ion Fe3+, nah muatannya itu pangkatnya 3+. Unsurnya cuma 1. Ya udah, berarti Fe-nya adalah biloxnya plus 3. Jadi nggak usah dijumlah sama apa-apa, soalnya dia cuma sendirian. Nomor 7. Jumlah bilox unsur dalam senyawa adalah 0. Senyawa itu berarti nggak punya pangkat. Pangkatnya nggak ditulis berarti 0 ya, bukan 1. Kalau di matematik 1, nggak usah ditulis. Kalau di kimia 0. Jadi kalau nggak ada pangkat berarti pangkatnya adalah 0, muatannya 0 ya. Contoh, bilox C dalam H2C2O4, ini asam oksalat. Ini pangkatnya nggak ada nih, muatannya nggak ada, berarti 0. Berarti kalau kita jumlah, 2 dikali bilox H, H-nya ada 2 ya, tambah C-nya ada 2 lagi, berarti 2 kali bilox C, tambah lagi 4 kali bilox O, itu pasti 0, sama dengan 0. Nah, tinggal masukin angkanya, H itu tadi 1, jadi 2 kali 1 tambah 2 kali C yang ditanya. Kenapa yang ditanya C? Soalnya nggak ada di peraturan di atas. Tambah lagi 4 kali bilox O sama dengan 0. Ya, kita masukkan angka, nanti dapat bilox C-nya adalah plus 3. Jadi sekali lagi, yang kita cari itu yang tidak ada di aturan ini. Kalau yang ada, nggak usah dicari, langsung tulis atau langsung difikirkan. Nomor 8. Bilox golongan, ini golongan 7A ya. Cl, Bri. F-nya enggak, soalnya F-nya tadi udah masuk aturan nomor 2. Itu pasti min 1. Nah, kalau Cl, Bri itu bisa bukan min 1 juga bisa. Bentar, ini tulisannya kita lengkapin dulu. Bilox golongan 7A. Nah, itu. Dalam senyawa 2 unsur, senyawa yang terdiri ini. Terdiri dari 2 unsur adalah min 1 ya. Ya, contoh NaCl, nah kan unsurnya cuma ada Na dan Cl. Pasti bilox Cl-nya min 1. Kalau MgCl2 juga sama, meskipun Cl-nya 2 tapi kan unsurnya sama ya. Jadi Mg dan Cl. Itu pasti Cl-nya biloxnya min 1. FeCl3 juga sama. Karena cuma ada Fe dan Cl. Meskipun Cl-nya 3, tapi tiga-tiganya sama-sama Cl. Jadi dihitungnya dianggapnya 2 unsur. Pasti Cl-nya adalah min 1. Terus urutan ke-9 terakhir. Bila 2 atom berikatan, maka atom yang mempunyai keelektronegatifan lebih besar akan memiliki bilox negatif. Keelektronegatifan lebih besar itu berarti yang lebih kanan di tabel periodik. Jadi kalau punya tabel, lihat unsur yang lebih kanan, itu berarti punya keelektronegatifan lebih besar. Ini pelajaran kelas 10. Jadi urutan keelektronegatifan unsur, nah ini bisa dilihat. Logam itu paling kecil. Logam jelas-jelas itu positif ya, bukan negatif. Jadi negatifnya paling kecil itu logam. Terus H, P, C, S, I, Br, Cl, NO, F. Jadi F itu paling elektronegatif. Makanya tadi dibilang di aturan nomor 2, bilox F pasti min 1. F itu berarti unsur paling elektronegatif. Oke, nah ini aturan bilox. Terus yang berikutnya, nah ini ada versi buku.
Nah, versi buku ini 1 sampai 5 itu sama ya. Cuman bagian ke-6 kita lihat, ini di buku-buku ada, mungkin di buku kalian pun ada. Nah, kita lihat dulu yang ke 1, 2, 3, 4, 5 itu sama aja ya. Nomor 6. Biloks hidrogen sama dengan +1, kecuali dalam hidrida atau hidrogen yang berikatan dengan logam sama dengan -1. Nah, pertanyaannya, kenapa aturan ini nggak ada di yang tadi ditulis di 9 aturan? Ya, kita balik ya, ini kalimatnya kita hafalkan dulu. Bilok hidrogen +1, kecuali dalam hidrida katanya. Atau lanjut dulu nomor 7, ini juga kecuali ya. Bilok oksigen sama dengan -2, kecuali katanya. Dalam peroksida H2O2 tuh sama BaO2 itu O-nya -1. Terus superoksida ke O2 itu katanya O-nya jadi -0,5. Fe2O, O-nya jadi +2. Nah, ini kenapa aturan ini nggak ada di aturan yang tadi, 9 aturan yang sudah ditulis. Oke, kita balik lagi. Nah, ini sebenarnya ini nggak ada aturan yang tadi perkecualian. Kenapa nggak ada? Karena lihat di paling atas, aturan bilangan oksidasi, bawahnya lihat, aturan di bawah ini sudah sesuai prioritas. Nah, artinya sesuai prioritas, ini urutan 1 itu diprioritaskan daripada urutan 2. Urutan 2 diprioritaskan dari urutan 3. Jadi kalau ada unsur dari prioritas ketiga digabung sama prioritas kelima, pasti yang 3 lebih menang. Contoh, oke, kita balik yang tadi. Nah, ini. Nah, misalnya BaO2 deh. Nah, ini. BaO2. Nah, kita lihat Ba itu golongan 2A. Ba sama O ya. Nah, kita lihat di sini peraturan tadi. Nah, ini. Ba itu nyangkutnya di peraturan nomor 3. Lihat, golongan 2A. Ada Ba di situ. Sedangkan O nyangkutnya di peraturan nomor 5. Jadi prioritasnya 3 lebih dulu, baru O. Jadi kita harus hitung Ba-nya dulu. Jadi Ba-nya adalah +2. Jadi Ba ini +2. O-nya yang kita hitung. Ditambah 2 kali biloks O sama dengan 0. Jadi 2 kali O sama dengan -2. Biloks O-nya dapat -1. Nah, kayak gitu. Jadi ini sama sekali nggak perlu dihafalkan. Karena yang kita tulis aturan tadi udah sesuai prioritas. Ini kalau dihafalkan lebih dari ini senyawanya banyak sekali. Contoh lagi, superoksida katanya, KO2. Nah, ini K dan O. Kita lihat aturan. K itu golongan 1A nomor 3 ya. Aturan nomor 3. O aturan nomor 5. Berarti prioritasnya menang 3 daripada 5. Jadi kita harus ngitung yang 3 dulu. Aturan 3, K-nya itu adalah +1. Nah, O-nya ngikutin. Jadi di sini biloks K ditambah 2 kali O sama dengan 0. K-nya 1, 2 kali O sama dengan 0. 2 kali O sama dengan -1. Satunya pindah, jadi O-nya sama dengan -0,5. Nah, lihat. Jadi ini nggak perlu dihafal, udah langsung bisa dapat sendiri. Oke. Nah, soal yang paling sering muncul di SMA biasanya untuk menjebak anak-anak itu biasanya pakai H2O2 yang gitu pakai ya. Nah, ini H2O2 itu ada di, kalau di aturan sini perkecualian nomor 6 ya. Biloks hidrogen itu +1 kecuali dalam hidrida. Jadi ini tuh hidrida.
Kita lihat bilok hidrogennya +1 kecuali dalam hidrida. Bukan ini ya, salah. Ini aturan ke-7. Bilok oksigen sama dengan -2 kecuali peroksida. Karena ini namanya hidrogen peroksida. Kita lihat aturannya siapa duluan, H atau O. Wah, ternyata aturan keempat itu H. Aturan kelima baru O. Berarti H dulu yang kita hitung. Oke, kita balik lagi. Kalau H dihitung tadi kan bilok H pasti 1. Jadi ini 2 dikali 1 tambah 2 dikali bilok O sama dengan 0. Jadi 2 ditambah 2 kali bilok O sama dengan 0. 2 kali bilok O sama dengan -2. O-nya ya dapat, biloksnya adalah -1. Ntar ini kok jadi theta. Biloks O adalah -1. Nah, dari sini sama ya. Jelas sekali ini nggak perlu dihafalkan. Jadi kalau di sekolah gurunya bilang, ini harus dihafalkan, kita bisa ketawa, oh itu nggak usah. Karena kita udah tahu itu adalah prioritas, bukan hafalan. Terakhir, bagian hidrogen ya. Ini hapus dulu. Nah, bagian hidrogen itu contoh baru ke-6 dalam hidrida logam. Di sini contohnya nggak ditulis, tapi kita bikinlah misalnya NaH. Ini disebutnya natrium hidrida logam ya. Nah, NaH. Nah, kita lihat Na sama H duluan siapa di aturan tadi. Nah, buat yang belum hafal ini bisa di screenshot dan dihafalkan. Lihat ya, Na dan H. Ternyata Na itu masuk aturan ketiga. Lihat, golongan 1A itu Na-nya termasuk di situ. Kalau H itu aturan keempat. Berarti kita harus tahu Na dulu yang dihitung. Berarti dia +1 Na-nya ya, karena golongan 1A. Oke, kita balik lagi. Berarti Na-nya ini adalah +1. Ditambah H. Sama dengan 0. +1-nya pindah. Otomatis H-nya jadi -1. Nah, gitu. Gara-gara dia berikatan dengan logam aktif hidrida. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi, perkecualian ini tidak harus dihafalkan. Kalau mau hafal ya boleh. Tapi kalau enggak apa-apa. Karena masih banyak yang harus dihafalkan. Anggap aja ini menghemat memori. Oke, kalau udah kita lanjutkan lagi. Nah, dalam beberapa kasus, kita harus hafalin tabel. Terutama yang disarankan wajib hafal itu anion. Karena kation itu cukup mudah ya. Ca 2+, Sr 2+, kebanyakan 2+, atau plus gitu. Tinggal kita lihat aja yang lebih dari satu macam siapa. Nah, kita lihat di tabel yang lebih dari satu macam muatan, nomor 9 dan 10. Lihat timah. Ada timah 2, ada timah 4. Timah itu Sn. Terus timbal itu Pb, ada Pb2, ada Pb4. Besi juga sama, ada besi 2, besi 3, itu nomor 13, 14. Terus Zn, ada 1, ada 2. Hg, ada Cu, ada Au. Nah, paling yang kayak gitu ya. Sisanya cuma satu macam. Beda dengan anion. Lihat, kalau anion itu variatif sekali. Dan namanya pun aneh-aneh, nggak sesuai nama gitu ya. Contoh misalnya C. C itu kan karbon. Kalau jadi CO3 namanya karbonat. Itu jauh sekali. Terus ada ion asetat nomor 8. Ion asetat itu kan beneran hafalan ya. Soalnya CH3COO. Terus ada NO3 tuh nitrat. Kalau N doang kan nitrogen. Nitrit ya, NO2. Kalau NO3 nitrat. Nah itu dia. Dan muatannya harus hafal. Karena buat nentuin biloks. Oke, sekarang dianggap ini udah tahu, udah hafal. Kalau yang belum hafal cepat di screenshot karena nanti akan ada contoh-contoh soal yang butuh tabel juga. Oke, berikutnya kita
mulai ngerjain soal. Contoh, ini kelas 10. Tentukan bilog unsur yang dicetak miring. Ini sebetulnya kelas 10, ini pelajaran kelas 10, jadi belum tahu siapa yang dicari, belum tahu apa-apa gitu. Jadi harus ditulis yang dicetak miring. Nah, kalau kita udah kelas 12, ini nggak butuh. N sama H, siapa sih yang ada di aturan? Itu pasti si H yang ada di aturan. Jelas sekali. Jadi yang harus dihitung pasti N. Jadi nggak usah dicetak miring, udah tahu sebenarnya. Oke ya, kita buat yang A. Untuk menghemat tempat, ketik aja ya. Cara ngitung yang A, kayak tadi. Yang ditanya itu N. Tambah H-nya ada 4. H itu plus 1. Plus 1 kali 4 berarti 4. Sama dengan muatannya atau pangkatnya itu 1. Jadi langsung dapat N sama dengan min 3. Kok bisa minus? Ya nggak apa-apa, sedapatnya aja ya. Terus nomor B. H3PO4 nih. Siapa sih yang ada di aturan? Yang ada di aturan H sama O. P-nya nggak ada. Berarti P yang harus dicari. Nggak butuh miring sekali lagi. Kita masukin lagi. Ini maklum ya, ini kelas 10. Jadi soal ini diambil dari kelas 10. H-nya ada 3, berarti 3 kali H. 3 kali 1 adalah 3. Tambah P-nya ditanya. Tambah lagi O4. O itu minus 2 kali 4 jadi minus 8. Jadi nulisnya gini. Sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi bawahnya udah bisa langsung dapat P sama dengan, lihat, 3 dikurang min 8. 3 tambah min 8 adalah minus 5. Minus 5 pindah ruas ke kanan. Ntar ini nolnya kelewat. Nah, gitu. Jadi minus 5 pindah ruas ke kanan jadi plus 5. Nah, inilah bilogsnya. Boleh nggak nulis 5 doang? Nggak boleh. Namanya bilog harus ada plus minusnya. Kalau 5 berarti tulisnya plus 5. 3 ya jelas itu min 3 ya, negatif 3. Oke, yang C. CA, ClO3 2 kali. Nah, ini dia. Kalau ada kurungnya, nah kita butuh yang namanya tabel anion. Atau nggak butuh lah, misalnya gini ya, kita pecah. Ini cara ngerjain yang berkurung. Jadi kita buat pecah dulu reaksinya apa, senyawanya. Jadi ClO3 2 kali. Nah, begini. Ini kalau dipecah jadinya Ca2 plus Ca2 plus tambah berapa itu? 2 ClO3 ya. ClO3-nya ada 2, jadi 2-nya berubah jadi koefisien 2 ClO3. Nah, muatannya berarti harus minus. Soalnya kan total muatan 0 ya. Tadi Ca-nya 2 plus. Ini ClO3-nya ada 2. Berarti kan totalnya minus 2. Masing-masingnya min 1. Jadi intinya 2 kali min 1 itu min 2. Jadi mereka netral. Nah, yang ditanya itu si Cl. Nah, udah kayak gini kan. Udah tinggal langsung lihat yang ClO3 min. Koefisiennya nggak usah dilihat ya. Diabaikan. ClO3 min. Cl yang ditanya tambah O ada 3. Berarti 3 kali minus 2. Berarti minus 6. Sama dengan muatannya min 1. Nah, itu. Jadi dapatlah si Cl. Cl-nya adalah min 6-nya pindah. Oh, berarti dia
plus 5. Nah, kayak gitu bikinnya. Lanjut lagi yang D. Ini asam oksalat. H2C2O4. Nah, buat yang udah tahu asam-asaman, ini sama kayak tadi ya. H2C2O4 itu terbuat dari 2 ion. Jadi kita tulis dulu H2C2O4 itu terbuat dari 2 ion, yaitu ion H+ kan dia asam ya, asam oksalat. Jadi 2H+ tambah C2O4 C2O4 2-. Nah gitu, karena muatannya sekali lagi harus 0. Tadi kan plus 1 kali 2 jadi plus 2. Jadi muatan temennya itu harus 2- biar jadi 0. Nah yang kita urusin sekarang tanya kan C, berarti kita urusin C2O4, hanya buang aja. Jadi C-nya ada 2. Jadi nulisnya 2 kali bilox C tambah 4 kali bilox O. O-nya minus 2, jadi 4 kali minus 2 adalah -8. Sama dengan pangkatnya atau muatannya itu minus 2. Nah itu. Jadi bawahnya lagi 2C 2C sama dengan -8 pindah jadi plus 6. Jadi C-nya adalah plus 3. Ini sampai deh. Yang berikutnya ini PR. Jadi nanti setelah lihat video ini, tolong dibuat nomor E, F, G, H. Terus seperti biasa, jawabannya di post di grup atau PC. Oke ya, jadi E, F, G, H itu PR. Cepat dibuat sebelum lupa. Yang berikutnya. Nah, ini juga review masih kelas 10, ini bagian terakhir ya. Karena video ini terbagi 2. Yang satu, bagian 1 tuh review kelas 10, bagian 2 baru penyetaraan redox itu kelas 12. Istilah lain dalam redox. Nah, ini ada reduktor, itu berarti zat yang mengalami oksidasi. Jangan sampai kebalik. Oksidator, belakangnya tor ya, mengalami reduksi. Berarti hasil oksidasi berarti hasil dari reaksi oksidasi. Hasil itu ada di ruas kanan selalu. Nggak ada hasil yang di ruas kiri. Hasil reduksi juga sama. Zat hasil reaksi reduksi. Oke, itu cuman istilah. Nah, contohnya, nah ini ya. 2KMNO4 itu, nah ini dia. Ini banyak fenomena dari kelas 10 yang nulis bilog itu semua ditulis komplit. Misalnya ya, K itu plus 1, ditulis di bawahnya plus 1. O min 2, tulis minus 2. Itu lama-lama bacanya pusing juga ya, karena kebanyakan angka. Jadi sekali lagi, yang ditulis adalah yang nggak ada di aturan. Contoh, KMNO4. K ada di aturannya. Karena dia golongan 1. O jelas-jelas ada di aturan. Jadi buat apa ditulis? MN yang nggak ada. Nah ini yang harus ditulis. Jadi MN itu bisa dihitung sendiri ya. Itu plus 7. Terus koefisien juga diabaikan ya. Koefisien nggak pernah jadi masuk bagian dari redox. 14 HCl misalnya. 14-nya udah abaikan aja. Cl kan ini senyawa 2 unsur, Cl-nya pasti -1 karena H-nya plus 1. Totalnya kan 0. Terus ruas kanan juga Mn Cl2. Mn-nya berarti plus 2. Cl-nya masih -1. Kalau masih -1 ngapain ditulis gitu? Kan sama-sama -1. Yang ditulis itu yang berubah. Kayak Mn tadi plus 7, ngitung di kanan jadi plus 2, itu berubah kan. Kalau berubah tulis. Kalau nggak berubah nggak usah. KCl, K-nya plus 1, itu kan nggak berubah. K kan selalu tetap ya, itu ada di aturan.
Cl-nya min 1. Jadi buat apa ditulis? Nah, beda sama Cl2. Ini biloxnya 0, unsur bebas. Nah, karena beda, kita tulis 0. Ya, H2O juga sama, itu nggak usah ditulis soalnya itu ada di aturan. Nah, dari sini kelihatan Mn dari plus 7 jadi plus 2. Jelas-jelas turun. Turun itu namanya reaksi reduksi. Kalau Cl dari min 1 jadi 0 itu jelas-jelas naik. Namanya oksidasi. Jadi kesimpulan oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti yang di kiri KMnO4. Kalau reduktor berarti mengalami oksidasi. Lihatnya yang di kiri berarti HCl. Nah, beda kalau hasil oksidasi itu di kanan. Lihat reaksi oksidasinya, HCl jadi Cl2. Oh, berarti Cl2 hasil oksidasi. Reduksi juga sama, lihat yang di kanan berarti MnCl2. Koefisiennya nggak ikut. Nah, itu istilah lain. Terus yang berikutnya penggolongan reaksi. Ada reaksi bukan redoks, berarti cirinya nggak ada perubahan biloks ya. Jadi biloksnya semua sama. Contohnya ya bisa dihitung sendiri biloksnya sambil latihan. Ini pasti nggak ada yang berubah. Yang B, reaksi redoks. Ini berarti cirinya ada perubahan biloks. Naik atau turun, harus dua-duanya komplit. Nggak boleh naik saja, nggak boleh turun saja. Soalnya kalau naik doang, itu disebutnya reaksi oksidasi, bukan redoks. Kalau cuma turun, berarti reaksi reduksi, bukan redoks. Kalau redoks, harus ada yang naik, ada yang turun. Contohnya ada di situ reaksinya, bisa dihitung sendiri sambil latihan nentuin biloks sebelum masuk bab bener-bener kelas 12, yaitu nyetarain reaksi. Terus yang C, reaksi autoredoks, itu nama lainnya disproporsionasi. Cirinya reduktor sama dengan oksidator. Ya, reduktor ada di kiri, oksidator ada di kiri. Nah, mereka sama senyawanya gitu. Nah, di sini yang samanya Cl2 ya. Jadi Cl2-nya bisa reduksi, bisa oksidasi. Nah, coba aja nanti di gambar seperti contoh di atasnya ya. Bikin garis-garis gitu nanti ketahuan. Terus yang D reaksi anti autoredoks, berarti dia namanya konproporsionasi. Cirinya hasil oksidasi sama dengan hasil reduksi. Hasil berarti yang kanannya yang sama, kirinya beda. Yang kanan di sini jawabannya S yang samanya ya. Itu H2S tambah SO2 yaitu S. Dua buah S bersatu, berarti dia anti autoredoks. Oke, yang berikutnya lagi. Nah, ini contoh. Ini terakhir ya. Hari ini kita coba latihan bikin oksidator reduktor hasil reduksi hasil oksidasi dari reaksi berikutnya udah. CuSO4 siapa yang dicari? Ini ada dua yang harus dicari soalnya nggak ada di peraturan. Cu dan SO4. Nah, kalau ada dua yang dicari, nah jangan lupa kita harus pecah CuSO4-nya. Oke ya, CuSO4 dipecah. Kotretanya di sinilah. Cu dipecah ya. CuSO4 jadi Cu2 plus tambah SO4 2 min. Tahu dari mana muatannya? Nah, itu makanya tadi gua kirim tabel. Sebelumnya ada tabel kan, oksidator apa? Tabel anion kation. Itu yang harus hafal. Jadi SO4 harus udah tahu muatannya 2 min. Karena ada di tabel sulfat. Karena sulfatnya 2 min berarti Cu-nya harus 2 plus karena ini senyawa. Total muatan harus 0. Jadi cukup kenalin sebelah lagi ngikutin. Jadi kalau ditanya biloks Cu ya berarti plus 2. Tulislah di sini plus 2 di bawah Cu karena dia ininya ya. Nah, itu. Nah, ini plus 2. Atau jangan dulu deh, lihat dulu di kanan aja ya. Ini plus 2 ya, ingetin. Ya, Cu yang di kanan, CuI. I-nya min 1, berarti Cu-nya plus 1.
dari plus 2 jadi plus 1 berubah, berarti harus ditulis memang. Ini plus 2. Gitu. Terus habis tulis plus 2, S-nya, ini S-nya satu paket ya, sulfat. Di kanan juga sulfat, jadi sulfat sama sulfat nggak mungkin berubah. Jadi dia pasti sama, jadi kita nggak tulis S-nya berapa. Dan nggak usah dicari juga. Kalau mau dicari ya boleh buat pengalaman. Tapi hasilnya pasti sama dan ujungnya pasti nggak ditulis. Jadi pembahasan ini kita lewat SO4. Alasannya karena sama-sama sulfat. Kalau sama berarti biloxnya nggak akan berubah. Kalau nggak berubah tidak usah ditulis. Oh lewat karena itu ada di aturan pasti minus 2 ya. KI, nah K-nya golongan 1A ada di aturan, berarti nggak usah ditulis. Yang kita tulis adalah I-nya. I-nya itu min 1. Ya, pas di bawah I min 1. Terus CUI, CU-nya tadi plus 1 ya. Plus 1. I-nya min 1, jadi nggak usah ditulis I-nya, CU-nya aja. Nah, begini. Terus I2, nah ini harus ditulis, soalnya I2 unsur bebas. Biloxnya adalah 0. Karena dia unsur bebas. Itu K2SO4, K-nya ada di aturan, nggak butuh. SO4-nya sama kayak tadi, jadi nggak usah ditulis. Jadi itu dikosongkan. Nah, dari sini bisa dilihat CU dulu. Dari plus 2 jadi plus 1 itu turun. Berarti dia reduksi. I tadinya min 1 jadi 0. Berarti dia naik. Berarti dia oksidasi. Jadi kesimpulan jawabannya kita mulai dari oksidator. Oksidator sama dengan, lihatnya mengalami reduksi. Yang reduksi yang turun. Yang turun itu berarti yang CuSO4. Berarti jawabannya CuSO4. Terus reduktor. Reduktornya itu berarti mengalami oksidasi. Dari gambar terlihat yang warna biru itu si KI ya, yang mengalami oksidasi dari min 1 jadi 0. Jadi jawabannya KI. Terus hasil apa? Reduksi. Ya, hasil reduksi ya jelas sekali terlihat. Yang reduksi tadi kan 2 jadi 1 ya. Berarti hasilnya CUI. Akhir lagi hasil oksidasi. Berarti yang oksidasi tadi kan KI jadi I2. Berarti hasilnya adalah I2. Nah, itulah review bahan kelas 10. Nah, contoh nomor B. Nomor B itu PR lagi satu nomor, jadi sama yang tadi jumlah ada 5. Jadi ada 5 nomor yang harus dikerjakan. Jadi buat secepat mungkin sebelum masuk bahan aslinya kelas 12 itu penyetaraan reaksi. Jadi ini harus lancar dulu supaya penyetaraannya bisa lebih lancar. Oke, sampai sini video pertama redox. Sampai ketemu di redox bagian kedua minggu depan.